Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Afmita Natasha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai merebaknya virus COVID-19 varian Omicron di Indonesia. Di sini ada tabel of content yang akan saya bahas nantinya. Yang pertama yang saya akan bahas adalah sejarah munculnya virus varian Omicron. Awal November, teknisi laboratorium di Pretoria, Afrika Selatan menemukan ciri yang tidak lazim pada sampel yang mereka uji untuk virus corona. Diketahui bahwa sebuah gen hilang dari struktur genom normal virus corona yang biasanya ada. Tes PCR pun tidak mendeteksi satu target yang biasanya terdeteksi. Beberapa hari kemudian, fenomena yang sama dilaporkan juga. Dan Dr. Alison Glass mengatakan penemuan ini terjadi bertepatan dengan melonjaknya kasus positif COVID-19 di sejumlah wilayah di Afrika Selatan. 3 pekan kemudian, apa yang ditemukan ilmuwan Afrika Selatan di seluruh dunia dikenal dengan nama virus corona varian Omicron. Di sini ada perbedaan virus varian Delta versus virus varian Omicron. Untuk varian Delta, 2 kali lebih menular apabila dibandingkan varian sebelumnya. Varian Delta terbukti menyebabkan infeksi yang parah dibandingkan varian sebelumnya apabila menyerang penderita yang belum divaksinasi. Untuk varian Omicron, menurut WHO, varian Omicron lebih cepat menular dibandingkan varian lain termasuk varian Delta. Perlu diketahui, varian Omicron dapat menginfeksi penyintas atau orang yang pernah terkena COVID-19. Di beberapa kasus, varian Omicron menyebabkan gejala yang tidak terlalu parah dan tidak mengalami anosmia seperti varian Delta. Untuk itu ada gejala yang terjadi pada varian Delta dan Omicron. Untuk gejala untuk Delta adalah demam dan menggigil kedinginan, batuk-batuk, sesak napas, kelelahan, nyeri otot, sakit kepala, anosmia, lidah tidak peka rasa, sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau pilek, mual atau muntah, dan diare. Untuk gejala Omicron adalah nyeri otot pada bagian tubuh, lalu berkeringat di malam hari, demam ringan seperti flu, kelelahan atau mudah lelah padahal tidak terlalu banyak melakukan aktivitas, tenggorokan gatal tetapi bukan batuk, sakit kepala, tidak kehilangan indera perasa dan penciuman, lalu ada batuk kering terus-menerus, sesak napas, nyeri dada apabila infeksi parah. Yang ketiga adalah posisi level keterjangkitan Indonesia. 5 Januari 2022, Indonesia memiliki 254 kasus COVID-19 varian Omicron yang berdasarkan data tersebut, Indonesia menempati peringkat ketiga tertinggi di Asia Tenggara. Hingga Senin 10 Januari 2022, Kementerian mencatat penambahan konfirmasi Omicron Indonesia sehingga total konfirmasi Omicron menjadi 506 kasus. Penambahan kasus masih didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri. Lalu ada kontradiksi kondisi varian Omicron Indonesia. Jelang hari libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru, pemerintah terus melakukan pengendalian berlapis untuk mengantisipasi potensi kenaikan kasus COVID-19. Meningkatnya mobilitas masyarakat dapat memicu kenaikan kasus dan dinamika dari varian COVID-19. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan COVID-19 menjelang hari Nataru. Di sini ada angka positif varian Omicron disumbang oleh orang luar negeri. Kementerian Kesehatan mencatat penambahan total kasus konfirmasi Omicron sebanyak 414 orang. Dari 414 orang, sebanyak 50 orang dengan kasus transmisi lokal. Sisanya merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Sebagian besar kasus Omicron berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Kasus penularan Omicron paling banyak berasal dari Turki dan Arab Saudi. Lalu ada kasus kaburnya seorang pasien Omicron dari Wisma Atlet. Menteri Luhut mengungkapkan bahwa satu pasien COVID-19 varian Omicron lolos dari pengawasan RSDC Wisma Atlet. Ia menyampaikan bahwa lolosnya pasien tersebut akibat adanya dispensasi dengan alasan kepentingan keluarga. Namun Luhut dan pihaknya belum bisa menyebutkan identitas pasien yang kabur tersebut secara rinci. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat dispensasi karantina agar kejadian
kaburnya pasien tidak terulang kembali. Di sini ada kebijakan pemerintah dalam penanggulangan penyebaran. Yang pertama adalah kebijakan pembatasan masuknya warga negara asing dari sejumlah negara yang akan masuk ke Indonesia yang berasal dari negara dengan konfirmasi varian Omicron. Yang kedua ialah memberlakukannya kebijakan pembatasan perjalanan internasional. Pembatasan sementara pelaku perjalanan internasional berasal dari negara atau wilayah yang sudah memiliki transmisi komunitas kasus Omicron. Dalam karantina ini diterapkan kebijakan entry dan exit testing, itu tes saat kedatangan dan setelah karantina. Lalu diberlakukannya kebijakan karantina selama 12 hari. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.